Oke, diawali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi calon siswa-siswi SMA 1 Ar-Raja. Dan yang pertama saya sampaikan ucapan selamat peserta didik baru SMA 1 Ar-Raja, yang mana dari jumlah peserta didik yang kita terima di tahun 2021 ini, dari jalur pertama yaitu 191, dan pendaftar di jalur pertama ini jalur 1 sejumlah 266, dan yang diterima yaitu 191. Terus pada jalur yang kedua zonasi, di mana pendaftar mencapai 230, dan alhamdulillah dari jalur yang kedua ini pilihan 2 masuk ke SMA 1 Rajinangun. Kita menerima jumlah peserta didik yaitu 241, dan mohon izin yang tidak diterima sejumlah 20 siswa, yang mana di tahun 2020-2021 tahun ajaran tersebut masuk ke SMA 1 Ar-Raja sejumlah 432 siswa. Dan dari 432 siswa ini insya Allah akan kita bagi 12 kelas, yang mana IPA 7 kelas dan IPS 5 kelas, sehingga jumlah seluruh kelas 12, jumlah siswa seluruhnya 432 ini terangkum di dalam 12 kelas, dan kelas yang masuk yaitu kelas umum 36 siswa. Oke, di pertemuan pertama saya perkenalkan diri. Nama saya Dr. Haji Suyanto, guru pengampu mata pelajaran sejarah, dan jabatan di dalam struktur organisasi SMA 1 Rajinangun yaitu Wakasek Kurikulum. Dan sangat pas sekali di perkenalan daripada kegiatan MPLS pada tahun ajaran 2020-2021 ini, saya akan memberikan materi yaitu bagaimana cara belajar efektif siswa-siswi SMA 1 Ar-Raja. Baik, kita memulai karena efektivitas waktu, yang mana cara belajar siswa di SMA 1 Rajinangun yaitu kita akan dibelah menjadi 2, yaitu didasarkan pada fisiologi dan didasarkan pada penelitian, yang mana cara belajar efektif menurut fisiologi itu ada 15 kriteria, dan ini tentunya diharapkan dari keseluruhan siswa, khususnya di kelas 10, dengan bagaimana kita menata kehidupan di dalam sekolah yang baru, ya, yang tadinya kita di jenjang SMP, kita masuk ke jenjang SMA dengan situasi dan kondisi yang baru, pengenalan lingkungan yang baru. Tentunya diperkenalkan juga bagaimana cara kita belajar yang efektif untuk kelas kita di SMA 1 Ar-Raja. Nah, semoga dari perkenalan tersebut bagaimana kita belajar yang efektif, khususnya di kita baru MPLS, maka apa yang kita cita-citakan, apa yang kita raih ke depan, insya Allah akan bermanfaat bagi kita sendiri. Hal yang berikut yang disampaikan adalah juga selain
kita cara belajar efektif. Nanti kita gambarkan sedikit juga bagaimana kita ke depan di kurikulum SMA 1 Arjuna tingkat satuan pendidikan kita jaring dari kelas 10 ini untuk kita proyeksikan ke depan sampai menuju ke jenjang yang lebih tinggi di kelas 12 dan siap untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang nantinya jangan heran ya siswa-siswi dari guru BP akan memberikan kuis ya untuk ke depan kita ya, tolong diisi dengan sebaik-baiknya. Bisa jadi di dalam perkenalan ini saya berikan Google Form ataupun Bitly ya, diberikan kepada keseluruhan siswa yang nantinya silakan diisi dengan sebaik-baiknya, ditanyakan kepada orang tua, ngobrol musyawarah dengan orang tua karena akan menentukan kita untuk kehidupan di masa yang akan datang. Oke, cara belajar efektif menurut fisiologi, di mana saya kira ya, setiap manusia itu memiliki kewajiban untuk belajar. Dan sejak kita lahir juga sudah pada dasarnya adalah belajar. Yang di hidup yang kita hadapi pada saat kita lahir, bagaimana kita berjalan, bagaimana kita cara makan, bagaimana kita kehidupan sehari-hari dengan rekan-rekan pada saat di SD, pada saat di SMP, ataupun bagaimana kata orang tua cara makan yang baik, harus menggunakan tangan kanan ya, terus mohon maaf masuk ke toilet itu kita melangkahkan dengan kaki kiri, itu pada dasarnya adalah belajar. Nah, belajar tersebut disebut dengan belajar sampai dengan akhir hayat. Jadi yang dimaksud dengan belajar bukan hanya kita di sekolah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari pun itu disebut dengan belajar. Sayangnya ya, meskipun belajar sebenarnya telah kita lakukan sehari-hari, banyak orang yang masih berasumsi bahwa belajar merupakan hal yang tidak menyenangkan. Justru mereka menganggap bahwa belajar sebagai hal yang tidak menyenangkan itu pada dasarnya justru ya akan membuat kegiatan belajar itu tidak menyenangkan dan kurang efektif. Oleh karena itu, ya sampaikan dalam keadaan yang sangat istimewa ini ada 15 kriteria cara belajar yang efektif menurut fisiologi. Ya. Yang pertama adalah rasakan kebutuhan untuk belajar. Jadi rasa kebutuhan untuk belajar akan membuat kita lebih bersungguh-sungguh dalam belajar. Jadi haus akan belajar itu merupakan hal yang pertama di dalam fisiologi untuk pembelajaran. Nah, sebentar ada bel masuk terlebih dahulu. Lanjutnya, rasa kebutuhan untuk belajar akan membuat kita lebih bersungguh-sungguh di dalam belajar itu sendiri. Sesungguhnya ini akan membuat kita tidak hanya belajar secara mood saja, melainkan belajar dalam setiap waktu tanpa merasa berat. Jadi tidak dengan didorong-dorong. Mayoritas mungkin image kita atau pemikiran daripada monitornya orang tua kita, di mana yang belajar mungkin dikatakan belajar barbar ya. Pagi kita belajar dari pukul 7 sampai dengan pukul 15.30 ya, itu sudah berapa jam? Sore orang tua kita menyuruh untuk les ya, sudah berapa jam? 2 jam. Plus lagi habis maghrib, habis isya kita harus belajar lagi. Itu pada dasarnya mood untuk belajar tentunya lebih otak kita itu penuh ya. Dengan kepenuhan tadi, kepenatan tadi ya. Kalau kita hubungkan dengan cara belajar menurut penelitian itu tidak pas ya. Jadi saya katakan sekali lagi, yang pertama, di mana untuk belajar yang efektif, bagaimana kita rasakan kebutuhan untuk itu belajar. Jadi merasa belajar itu adalah sebuah kebutuhan, bukan sebuah kewajiban. Yang kedua, belajar dimanapun yang kita suka. Ya,
Artinya bukan hanya kita di kelas, bukan hanya kita di sekolah, tetapi yang dimaksud dengan belajar dimanapun yang kita sukai, di mana memilih tempat belajar yang kita sukai membuat kita itu senang dan merasa nyaman. Dengan demikian, maka memilih tempat yang nyaman itu turut membantu kita di dalam pembelajaran menjadi mood ya, menjadi tergerak lagi untuk belajar. Nah, jadi bukan frontal, bukan monoton hanya di kelas, ya, pada saat pagi hari misalkan. Nah, itu bukan itu saja. Tetapi pada saat kita pulang sekolah, istirahat dulu sebentar misalkan. Pada saat kita pada menjelang maghrib misalkan, kita sudah mandi, sudah segar, kita ada untuk belajar. Nah, itu kita, sehingga dengan diharapkan, sehingga dari penelitian tadi menunjukkan apa yang kita baca, apa yang kita belajar pada saat mood akan terserap oleh otak kita. Itu yang kedua. Yang berikutnya, karena waktu ya, yaitu ciri pelajaran itu, cicil pelajaran itu sedikit demi sedikit. Dicicil artinya dibuka buku untuk belajar itu bukan bahasa dulu. Saya sekolahnya disebut dengan sistem kebut semalam, SKS. Wah, itu tidak efektif. Misalkan malam kita belajar, besoknya itu ada ulangan, baru malamnya kita baca semalam suntuk sampai dengan jam 12 malam. Itu tidak efektif menurut saya. Kenapa demikian? Besoknya bangun tidur, semua apa yang dibaca semalam ya hilang kabeh. Jadi yang efektif menurut fisiologi, yang dimaksud dengan belajar adalah cicil daripada pembelajaran itu adalah dicicil ya pembelajaran atau belajar itu sedikit demi sedikit. Moodnya kita berapa halaman kita baca, moodnya itu kita halamannya berapa lembar, ya. Nah, dengan mencicil sedikit demi sedikit, maka itu ada baiknya kita belajar setiap hari, jadi continue. Misalnya dengan mengulang kembali pembelajaran pada pagi hari di sekolah, insert curriculum, ulang dari tadi saya katakan, ulang ke rumah. Kita kurang fresh karena perjalanan dari sekolah ke rumah, ya. Terus setelah mandi segar, sholat asar, nah kita mengulang dulu, oke. Nggak usah lama-lama lah, 15 menit juga sudah maksimal, ya. Biasanya, ya untuk di masa-masa remaja seperti Anda, ya mungkin 15 menit itu bukan waktu yang lama ya, tapi waktu yang sedikit, tapi untuk buka video saja, tapi untuk belajar agak sulit ya. Oke. Nah, ini cicil pelajaran sedikit demi sedikit. Jadi ada istilahnya sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Berikutnya adalah yang keempat, kita harus bagi waktu belajar. Bagi waktu belajar artinya ada baiknya kita akan membuat jadwal, schedule, ya, dan target yang akan kita capai, ya, untuk menentukan kapan dan Anda harus bisa menguasai pelajaran tersebut. Jadi mampu kita membagi waktu atau schedule, kapan pelaksanaannya, target yang akan kita kejar bagaimana, sehingga mampu kita membuat satu schedule itu di dalam fisiologi pendidikan akan mudah terserap oleh otak kita. Yang berikutnya adalah dengan boleh berdiskusi, artinya begini ya, setiap orang yang memang memiliki style belajar itu masing-masing. Ada yang orang memiliki belajar itu di tempat yang sepi. Yang kedua, ada juga siswa yang senang belajar di tempat yang ramai, atau ada juga siswa yang manis-manis, senang juga belajar sambil mendengarkan musik. Jadi tergantung style kita,
ya setel Anda siswa untuk memperoleh pembelajaran itu, ya belajar itu, apakah senang di tempat yang sepi atau misalkan kita dengan situasi yang ramai misalkan, ataupun kita sambil mendengarkan musik, lagu-lagu klasik, oh nggak senang lagu klasik ya, lagu-lagu sekarang barangkali yang bernuansa apa, yang model-model sekarang yang lagi ngetren barangkali, ya drakor kan, drama Korea. Drakor itu bukan hanya siswa ya, bukan hanya anak-anak muda, ibu-ibu pun senang dengan drakor. Loh, lagi ngetren. Itu tidak jadi masalah menurut kami. Artinya bukan zaman kita dulu belajar itu malam semalam kita sambil di satu tempat yang di kamar. Nah itu tergantung style kita bagaimana cari cara membantu sebuah konsentrasi kita di dalam pembelajaran. Ya, itu. Berikutnya adalah pahami, jangan hanya menghafal. Loh. Jadi mayoritas sekarang ini adalah yang disebut belajar adalah membaca dengan cara merem, dengan cara menghafal. Nah, menurut fisiologi itu kurang efektif. Yang efektif di dalam pembelajaran itu adalah dengan cara memahami, dipahami. Bukan berarti besok mau ulangan semalam suruh kita menghafal sambil merem, besok pagi bangun tidur hilang semua. Nah, jadi yang efektif agar pembelajaran itu atau belajar itu akan tertanam pada otak kita, yaitu mampu untuk memahami dari apa yang kita belajar tersebut. Jadi pahami, jangan sampai kita hanya menghafal. Apalagi SKS, sistem tertutup semalam dibacanya. Betul nggak? Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita memahami ilmu yang sedang kita pelajari, alih-alih hanya menghafal, dengan memahami ilmu tersebut akan membekas pada ingatan kita dan bisa kembali memunculkan ilmu tersebut dalam ingatan saat dibutuhkan. Jadi sekali lagi perlu digarisbawahi, definisi belajar menurut fisiologi bukan kita membaca buku dengan menghafal, ya sambil merem, semuanya menghafal kan besoknya hilang semua. Coba kita dipahami. Ada dulu rumus 5 kali 2 itu akan lebih baik ya daripada 2 kali 5. Artinya membaca buku dengan 5 kali berturut-turut membaca buku dalam satu lembar, hasilnya akan maksimal apabila dibandingkan dengan dibaca 2 kali dalam satu lembar. Berikutnya adalah jangan malu bertanya. Nah, tapi kalau jangan malu bertanya, tapi banyak bertanya suka malu-malu, bukan ya. Tapi jangan segan untuk bertanya jika kita tidak memahami sesuatu ya, atau mengalami sebuah kebuntuan dalam satu ilmu. Jadi itu sampai, anak-anak gimana nih? Mengerti tidak? Ya. Apa yang disampaikan oleh kita, oleh guru mengerti tidak? Ya. Nah itu kan padahal mungkin dalam pikirannya ini Bapak Ibu guru nanti menyampaikan materinya mengerti atau tidak, ya mengalami sebuah kebuntuan pemikirannya. Jadi seyogianya jangan kita malu untuk bertanya kalau kita kurang paham, kurang mengerti. Ya. Lanjut. Berikutnya adalah coba terus meski gagal. Kesuksesan seseorang itu tidak mungkin akan langsung tercapai bahkan, tetapi juga kegagalan merupakan bagian dari sebuah pembelajaran. Ada satu pepatah, jangan sampai kita terjatuh pada lubang yang sama. Kegagalan terus. Nah, tapi coba terus meski kita gagal, suatu saat akan berhasil. Berikutnya, sukai mata pelajaran. Jangan kita pilih-pilih ya mata pelajaran tersebut. Atau jangan kita pilih-pilih dari mana guru yang memberikan pelajaran. Semua pelajaran harus kita sukai. Apalagi nanti kita di tingkat SMA ini
kita memilih program IPA ya misalkan. Nah, pelajaran tersebut di program IPA bukan hanya apa namanya program unggulan A, unggulan B, tapi ada juga yang disebut dengan lintas minat dan lintas peminatan. Maka dari itu ya, begitu juga yang di program IPS, karena di IPS juga ada lintas peminatan dari mata pelajaran yang merupakan ciri dari mata pelajaran IPA. Begitu juga di program IPA ada mata pelajaran dengan ciri program IPS, sehingga semua mata pelajaran yang ada di SMA 1 Regional baik program IPA maupun program IPS itu terangkum dalam satu penjurusan ya. Berikutnya, manfaatkan fasilitas yang tersedia. Manfaatkan fasilitas yang tersedia ini dimaksudkan bukan hanya buku ya. Manfaatkan fasilitas yang diberikan oleh sekolah kita SMA 1 Regional. Emang buku di SMA 1 Regional bisa Anda lihat nanti pada saat pembelajaran tatap muka di apa namanya di perpustakaan. Sekali lagi kita lanjutkan ya. Manfaat fasilitas yang tersedia ini dimaksudkan SMA 1 Regional memberikan fasilitas yang lebih kepada seluruh siswa untuk pembelajaran. Bukan hanya di perpustakaan. Di perpustakaan bisa Anda lihat seluruh buku mata pelajaran tersedia, dan ini akan siap dipinjam dan dibagikan kepada seluruh siswa. Manfaatkan itu. Bukan hanya fasilitas buku, juga media pembelajaran yang lain seperti internet. Apalagi sekarang di pandemi COVID-19 ini nanti pembelajarannya daring sambil menunggu dari Dinas Pendidikan pembelajaran tatap mukanya seperti apa, kapan nanti belum ada surat resmi. Yang jelas di sini internet di SMA siap fasilitas ya, video juga boleh, hingga televisi yang menayangkan tayangan-tayangan edukatif. Jadi itu bukan hanya terfokus pada buku ya, tetapi juga media-media yang lain seperti internet, video, layanan televisi dan sebagainya, itu sumber belajar dan fasilitas belajar Anda manfaatkan. Berikutnya, membuat review ataupun peta materi. Jadi Anda baca dari misalkan materi yang ada di pelajaran, dari bacaan tersebut Anda pilah-pilah membuat sebuah peta konsep, bisa ya, membuat peta konsep, dan ini akan memudahkan Anda di dalam pembelajaran. Berikutnya adalah membuat kesimpulan. Kita tarik kesimpulan terakhir, dan yang penting terakhir adalah coba dengan latihan soal. Jadi semua pembelajaran dari 15 tadi kriteria dalam fisiologi pendidikan, fisiologi pembelajaran, baru latihan soal akan menentukan Anda dalam berhasil atau tidaknya pembelajaran atau cara belajar akhir. Dan yang paling penting adalah yaitu berdoa. Belajar merupakan usaha kita untuk menjadi seseorang yang pintar dan berguna, namun tidak ada usaha yang sempurna tanpa diiringi doa. Oleh karena itu jangan lupa untuk berdoa sebagai pelengkap usaha kita dan membuat ilmu kita dapat menjadi berkah dan bermanfaat. Itu saja yang disampaikan, dan sebetulnya masih ada satu lagi materi yang disajikan, yaitu belajar efektif berdasarkan penelitian, karena waktu ya yang tayangkan. Insya Allah materi tersebut bukan hanya nanti dengan video seperti ini ya, tetapi juga nanti kita share di grup kelas dengan apa namanya melalui media daring ya, baik itu internet apa namanya WhatsApp ataupun ya kayak lebih banyak lagi, barangkali kita buatkan bukan hanya grup WhatsApp tapi grup Telegram ya. Oke, itu yang saya sampaikan. Itu barangkali semoga bermanfaat sajian dari saya bagaimana cara belajar yang efektif. Semoga
semoga bermanfaat dan jangan lupa dilaksanakan ya. Kalau tidak dilaksanakan ya percuma ya. Apalagi sekarang kita di pembelajaran awal MPLS perkenalannya menggunakan media daring. Itu yang disampaikan, semoga bermanfaat. Diakhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.